Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa tanah air, dimanapun Anda dan berada. Bertemu kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran, untuk mempermudah langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kali ini saya nak menyampaikan sebuah video, ya tentu isinya tausiah. Tidak hanya video, tapi isinya tausiah. Di mana beberapa hari yang lalu ada pertanyaan daripada Abu Fikri Lovers atau orang-orang yang mengikuti video saya, yaitu saudari Nadia Anasiru. Wah, itu namanya itu Nadia, tapi Anasiru itu mungkin ditambah oleh beliau. Beliau tinggal di Batam. Beliau menanyakan kepada saya tentang apa yang dimaksud dengan Sidratul Muntaha. Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Jadi cerita Sidratul Muntaha ini ada dalam kisah Isra wal Mi'raj, baik dalam kisah umum ataupun kisah khusus ataupun kisah wabil khusus, yaitu kisah-kisah tasawuf. Ada itu diceritakan tentang Sidratul Muntaha itu. Namun baik, akan saya mulai saja dari surat Al-Maidah. Nah, itu surat Al-Maidah ayat 6. Di situ kita dengarkan betapa Allah berfirman, Rasul yang mengatakan firman itu kepada sahabat, yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ilas sholah faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa rajulakum ilal ka'bain. Shadaqallahul azim. Jadi saya baca ayat ini setengah saja, sesuai dengan permohonan dan permintaan. Jadi pertanyaan daripada saudariku Nadia yang ada di Batam, itu saya jawab mulainya dari sini. Mulainya dari surah Al-Maidah ayat 6. Yang terjemahannya adalah wahai orang yang beriman. Nah, itu. Jadi kalau wahai orang yang beriman itu kan kita sudah tahu, itu panggilan Allah kepada mereka yang percaya. Jadi bukan kepada tubuh, kepada dia yang ada di dalam tubuh. Itu ruh kita. Itulah Nur Muhammad. Dia bernama dengan nama Mukmin. Seketika dia menyaksikan Allah yang nyata Muhammad di dalam Baitullah Hakikat itu. Jadi seketika Allah bertanya kepada mereka melalui Rasul, yang kalimat itu ada pada surat Al-A'raf 172, bunyinya wa iz akaza rabbuka mim bani adam min zuhurihim wa zuriyatahum. Nah, itu kalau kita dalami kalimat itu jelas itu menceritakan tentang fisik. Dan ingatlah seketika Tuhanmu mengumpulkan anak-anak Adam. Nah, kalau anak-anak Adam itu pasti fisik dan keturunan-keturunannya. Nah, itu kepada fisik ya. Tapi yang menjadi intinya adalah wa asyhadahum ala anfusahum. Kami angkat saksi atas diri mereka satu persatu. Kalau sudah diri mereka itu bukan tubuh, bukan badan, bukan jasad, bukan anak Adam lagi, tetapi yang ada dalam anak Adam. Itulah ruh tadi. Karena ruh itu yang memiliki pendengaran di telinga, penglihatan di mata, pemikiran di otak, rasa di hati, dan gerak di tubuh. Kalau tubuh itu, kalau anak Adam itu hanya alat, casing, kendaraan saja. Jadi tidak mungkin Allah mengajak dia itu bersumpah melalui Rasul, tidak mungkin. Sama dengan
cerita malaikat mungkar nangkir mendudukkan orang di dalam kubur, kemudian menanyakan 6 pertanyaan. Ma rabbuka, siapa Tuhan engkau? Nah, pertanyaannya, apakah benar mungkar nangkir itu mendudukkan jenazah atau mayat atau tubuh tadi? Jawabnya tidak. Ngapain mungkar nangkir mendudukkan dia itu? Karena dia adalah casing, kendaraan, alat kerja daripada ruh yang tidak punya fungsi apa-apa tanpa ruh. Nah, ini kan dipeliharakan oleh Allah sewaktu kita sedang tidur. Apa kurangnya? Telinga masih ada, penglihatan masih ada, hidung masih ada, lisan masih ada, otak masih ada, hati masih ada. Fisik lengkap. Kan tidak berfungsi. Waktu tidur, apalagi sudah mati, tidak ada. Jadi tidak mungkin lah mungkar nangkir itu bertanya kepada dia itu, tidak mungkin. Itu mungkar nangkir bertanya kepada yang di dalam tubuh itu, ruhnya itu. Nah, jadi hal seperti ini saya analogikan sebagaimana polisi dengan pengendara mobil. Seketika pengendara mobil itu melakukan kekeliruan, kesalahan di jalan raya, oleh polisi dipritnya, prit, stop, disuruh minggir. Nah, jadi yang disuruh minggir itu bukan mobilnya, sopir. Kemudian polisi bertanya kepada yang sopir, bukan mobil, ada surat menyurat, minta. Nah, setelah dilihatnya, Anda tahu Anda melakukan kekeliruan, Anda melakukan kesalahan. Jadi pertanyaan polisi tadi bukan kepada mobil, melainkan kepada sopir. Begitu juga mungkar nangkir tadi. Begitu juga Allah tadi melalui Rasulnya, tidak dia menanya kepada tubuh, tidak dia mengangkat saksi terhadap badan ini, tidak, tapi kepada dia yang ada dalam diri kita, dalam tubuh kita. Itu adalah ruh, atau dia adalah mukmin. Jadi orang beriman di situ ya ruh itu tadi. Seketika diangkat saksi atas diri, nah, ditanyakan kepada mereka, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Itu pertanyaan Muhammad kepada semua ruh, semua nur yang waktu itu. Maka karena memang mereka melihat kepada Allah yang nyata dalam Muhammad, mendengar suara Allah yang nyata suara Muhammad, maka dia jawab, bala syahidna, benar kami menyaksikan engkau. Nah, menyaksikan engkau yang bagaimana? Menyaksikan engkau dengan Tuhan kami. Nah, waktu itulah maka terjadi persyahadatan. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Tapi yang kulihat, yang kudengar, yang kuhadapi waktu itu tidak Allah, melainkan utusannya. Nah, itulah Muhammad tadi. Dia terdahulu dijadikan, terakhir dizohirkan. Ini kajian hakikat, saudara. Nah, itu. Jadi begitu juga dengan kalimat ini tadi, ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, hai ruh, hai nur Muhammad, hai rias benar diri pada kamu. Nah, itu. Iza kumtum ila sholah, seketika kamu hendak berdiri melakukan hubungan dengan aku di dalam sholat. Ini kata Allah melalui Muhammad. Nah, itu. Faksilu wujuhakum, bersihkan mukamu. Wah, itu. Nah, itu pertama kali itu, bersihkan mukamu. Nah, gitu. Kenapa muka harus dibersihkan? Ya karena muka itulah jendela hati. Tempat nyatanya rasa diri yang ada pada ruh. Kalau ruh itu senang, nampak di muka. Kalau ruh itu sedih, nampak di muka. Kalau ruh itu marah, nampak di muka. Pokoknya di muka. Muka itulah jendela hati atau wajah tadi. Itu. Nah, itu dibersihkan itu. Tidak boleh ada rasa sedih, rasa jengkel, rasa kesal, dan rasa sombong. Tidak boleh. Bersih betul. Terang dia. Sebagaimana terangnya nur tadi. Dia mencahaya, menyinari, memancarkan. Begitu. Nah, kalau kamu mau berhubung dengan aku dalam sholat, bersihkan wajahmu itu sebagai jendela hati.
pernyataan nur dalam dirimu, bersihkan. Kemudian dikatakan lagi wa aidiakum ilal marafiq. Nah, tangan kamu hingga ke siku, itu bersihkan. Nah, kenapa dari jari, telapak tangan hingga ke siku, kenapa harus dibersihkan? Karena ini nakal, ini jahil, sering berbuat salah. Jadi orang mengambil, orang menjambret, orang memukul, orang ya macam-macam ya. Tangan itu sering melakukannya itu. Nah, itu dibersihkan itu kata Allah. Jangan sampai dia ikut-ikutan dalam sholat dalam kondisi kotor. Sebenarnya yang dibersihkan itu bukan tangannya, itu yang punya tangan itu dibersihkan. Nah, itu ruh tadi. Sudah. Kemudian dinyatakan lagi setelah kita diminta membersihkan tangan ilal marafiq tadi, ada lagi kalimat yang berbunyi wamsahu biru'usikum. Nah, itu wamsahu biru'usikum. Wamsahu itu artinya basah. Ru'us itu kepala, basahi kepala itu, dinginkan kepala itu, bersihkan dan dinginkan. Nah, itu dia menunjuk kepada diri sebelah diri agar otaknya itu didinginkan, dibersihkan, jangan kotor-kotoran gitu. Nah, begitu. Tapi akan kita kutip itu adalah kalimat ru'us. Itu yang akan kita kutip dalam kajian ini. Ya. Nah. Kemudian wa arjulakum ilal ka'baini. Nah, itu dia. Kemudian kedua kakimu dibersihkan hingga ke tempat dua Ka'bah yang ada di kaki itu. Wah. Jadi Ka'baini itu artinya mata kaki. Nah, jadi kita mulai dari sini ceritanya. Cerita daripada pertanyaan Nadia tadi. Jadi kita diperintah mencuci kaki, karena kaki ini kan alat untuk kita pergi kemana-mana. Tidak menutup kemungkinan kita pergi ke suatu tempat yang salah, yang keliru dan sebagainya itu. Tapi intinya kita tidak bicara itu, ya, tidak berbicara itu. Nah, di sini ada kalimat ilal ka'baini. Ka'baini itu artinya dua Ka'bah. Diartikan mata kaki. Nah, jadi di sini saya akan bercerita sedikit kepada kita semua tentang pengalaman saya sewaktu saya umroh. Jadi sewaktu saya umroh itu saya lihat ya, Ka'bah itu tidak seindah seperti saya lihat di HP, di televisi, tidak seindah itu. Bahkan kecil, maaf betul, ada unsur sedikit agak meremehkan keberadaan Ka'bah seperti itu. Nah, waktu itu saya melaksanakan sholat pertama, namanya sholat tahiyatul masjid, penghormatan kepada tempat sujud. Nah, itu. Jadi setelah tahiyatul masjid, saya melaksanakan sholat taubat. Sholat 2 rakaat juga sholat sunat, tapi dalam ceritanya itu saya minta ampun kepada Allah dan Rasul. Nah, sudah itu saya masuk pada sholat hajat, sholat permintaan. Nah, makanya dalam kisah ini saya akan ceritakan ini pengalaman saya ini. Ya, ini disaksikan oleh Allah dan Rasul, cerita ini tidak main-main. Jadi sewaktu saya melihat Ka'bah itu agak kecil, agak sedikit meremehkanlah saya itu. Sepertinya kurang menarik. Ka'bah itu Masjidil Haram itu saya lihat agak kecil juga. Walaupun saya pernah tahu bahwa di situ banyak bisa orang masuk, ribuan itu. Nah, pada sholat tahiyatul masjid, sholat rakaat pertama, rakaat kedua, ya, terakhir di sujud yang kedua, pada rakaat kedua, di situ saya melihat sinar cahaya. Nah, catatan, jangan nanti saudara-saudaraku mengatakan saya mengumbar pengalaman rohani. Tidak, di sini bukan berarti tidak saya katakan ya, tidak saya umbar ya. Ini memang saya umbar, saya katakan, tapi tujuannya bukan untuk yang tidak baik.
Tolong catat itu. Karena kadang-kadang tidak semua kita setuju kita menceritakan pengalaman rohani di video. Nah, ada yang tidak setuju juga seperti itu. Tapi saya punya niat bahwa dengan adanya cerita ini sehingga memotivasi saudara-saudara saya yang lainnya untuk menyaksikan atau membuktikan apa yang pernah saya katakan. Karena kita kan punya roh, sama-sama punya roh, sama-sama punya akal, sama-sama punya pikir, dan sama-sama punya usaha untuk berjalan kepada Tuhan. Mari kita buktikan sama-sama, walaupun nanti hasilnya tidak sama. Oke? Ya. Nah, di sujud yang kedua, pada rakaat kedua, di sholat tahiyatul masjid, saya melihat cahaya. Titik. Besar. Silau mata saya. Silau. Dan saya tidak berani mengangkat kepala. Karena dalam situasi itu saya sadar, saya tidak ingin cerita itu putus, selesai di situ. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Silau mata saya. Nah, akhirnya seperti di zoom jauh. Ternyata Masjidil Haram itu sangat luas. Sangat luas. Nah, sinar yang saya lihat tadi itu memancar dari kaki yang sangat besar. Ternyata mata kaki. Di zoom jauh lagi. Sosok siapa? Ya, sosok imam. Bukan sosoknya Muhammad, bukan, tapi sosok imam yang memimpin saya untuk menghadap kepada sang kiblat, yaitu Rasul tadi. Di situ baru saya tersentak. Sang imam saja begitu besarnya dia. Masjidil Haram segitu luasnya dia. Ka'bah sebagai kiblat tadi, walaupun itu tanda Baitullah, kecil menurut saya ternyata. Jangan dengan Ka'bahnya, imamnya saja sebesar itu. Mata kakinya memancarkan cahaya. Ini mau saya ceritakan ini. Nah, teringatlah saya dengan kalimat Ka'bah ini. Ka'bah ini itu dua mata kaki. Maka benarlah kalimat ini. Itu yang saya lihat, saudaraku. Tersentak saya. Pas tersentak, barulah saya duduk kembali. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Saya menangis, menyesali. Ya, tapi Allah dan Rasul juga mengerti kenapa saya memperkecil ataupun menganggap enteng Ka'bah itu. Ya, karena memang dia kecil. Dia diciptakan dan dijadikan oleh manusia, tetapi hakikat yang ada pada tubuh Ka'bah itu sesuatu yang amat besar. Ya, tanda Baitullah bagaimana tidak besar? Tempat kita berasal, tempat segala sesuatu berasal. Jangankan kita, langit, bumi bisa isinya berasal dari sana. Betapa tidak besar. Nah, Baitullah itu. Begitu. Nah, kemudian tempat kita sujud seketika kita bersyahadatain di situ. Itulah masjid. Namanya Masjidil Haram tadi. Tempat sujud yang mulia. Maka saya minta ampun, bertobat atas kesalahan saya, kekeliruan saya mengecilkan Ka'bah tadi. Benar, mata kaki sang imam itu saya lihat bercahaya. Ternyata itulah Ka'bah. Ka'bah ini yang ada pada surat ini. Nah, jadi kita disuruh membasuh dua kaki hingga kepada Ka'bah ini, kedua mata kaki. Oh, Pak Abu Fikri, siapa itu sang imam? Nah, ini kan berkali-kali saya sampaikan. Di Baitullah itu kan dikatakan fihi ayatu. Di dalamnya ada ayat. Ayat itu kan kita. Di antara ayat itu adalah makom Ibrahim, tempat tegak Ibrahim. Tempat tegaknya Ibrahim. Ibrahimnya ada di situ. Nah, siapa Ibrahim? Ibrahim itu imam. Nah, itu dia kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 124 25 kan cerita Ibrahim itu. Wa izibatala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'tamahuna qala inni ja'uluka imam malinnas. Kan begitu bahasanya itu. Ingatlah seketika kami menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kemudian dia bisa menyelesaikannya. Nah, kami katakan kepada dia, aku jadikan kamu imam bagi semua manusia. Bukan manusia,
bagi semua manusia. Ada bagian pada manusia itu adalah ruh. Ruh itu adalah bagian daripada manusia, saudara, walaupun dia bukan manusia. Jadi dia adalah imam daripada ruh, makanya dia itu imam. Nah, itu. Kemudian, nah ini apa perlu saya ceritakan nih? Salat taubat ini. Salat taubat ini ya di situ saya sholat ya, sama-sama pada rakaat kedua. Jadi di kita ini kadang-kadang sholat taubat ini diartikan lain. Sebenarnya sholat biasa itu, sholat sunnah 2 rakaat, intinya ingin bertaubat dalam sholat itu. Gitu. Nah di rakaat kedua, pada sujud yang kedua, lagi-lagi saya bertemu lagi dengan kisah. Ternyata Allah dan Rasul membuka semua aib saya di situ. Ternyata aibnya tidak terlalu keras, cuman tidak sabar dalam menghadapi kehidupan dalam dakwah. Saya sering kesal, saya sering jengkel, saya sering emosian waktu itu gitu. Nah kalau sekarang udah ngerti, tidak perlu dijengkelkan, tidak perlu dikesalkan. Tugas kita kan cuma mengingatkan. Kalau mereka mau ya ikut, kalau enggak ya tidak apa-apa, silakan saja gitu. Nah di situ ada kalimat yang berbunyi, apa bunyinya? Ya marahnya kamu itu belum seberapa ketimbang marahnya Musa gitu. Nah ada suara mengatakan begitu. Musa itu seketika dia hendak naik ke bukit Tursina ya, Tur itu adalah bukit, Sin itu adalah Muhammad, nah itu kami. Jadi bukit Muhammadnya kami, kata Allah. Sebenarnya dia naik ke Baitullah hakikat, mengambil wahyu. Nah wujudnya adalah kepingan-kepingan batu yang ada di lereng-lereng bukit di situ. Bukan main beratnya. Dia mengambil wahyu tadi, puasa 30 hari. Ya, puasa 30 hari. Dia berkata kepada Allah di situ bahwa dia belum mampu untuk menerima wahyu, minta puasa 10 hari lagi. Maka 40 hari puasanya beliau. Maka berkatalah Allah melalui Muhammad. Dan seketika getaran suara itu di Baitullah terdengar oleh bukit, maka bukit itu pecah. Prah. Pecahan bukit itulah bentuk lempengan-lempengan batu, saudara. Di situ tertulislah apa yang menjadi keinginan Musa pada saat itu. Nah, di situ terjadi sejarah 10 commandment, 10 komitmen Allah dan Rasul kepada Musa dan kepada kaumnya waktu itu. Capek bukan main. Akhirnya ya semua kepingan-kepingan itu dikumpulkan, dicocok-cocokkan, disesuaikan, tulisannya sama, baru dimasukkan ke dalam jubahnya beliau dan mengangkat itu lauh mahfuz itu, bukan lauh mahfuz ya, lo itu ataupun kepingan-kepingan itu bukan main beratnya dalam kondisi sudah berpuasa. Tahu-tahu dari jauh dia melihat kaumnya sudah menyembah patung anak sapi. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia marah, dia emosi, dia ambil yang dia bawa tadi, yang dia angkat tadi, yang dia usahakan tadi, dia banting. Ini yang aku cari untuk kalian. Kalian tiba-tiba menyembah patung anak sapi. Nah kemarahan Musa itu bukan karena tidak dikasih makan, bukan karena haknya diambil, tidak. Karena melihat orang itu menyeleweng daripada apa yang dia kendaki. Begitu besar perjuangannya kepada Allah dan Rasul untuk umatnya, untuk kaumnya. Tapi ini yang terjadi. Jadi kemarahan-kemarahan seperti itu menurut Allah dan Rasul itu biasa itu. Nah alhamdulillah kemarahan saya itu mirip-mirip dikit lah gitu. Nah tapi hebatlah Musa ketimbang kita tuh. Nah itu saja dimaafkan oleh Allah dan Rasul, diampunkan oleh Allah dan Rasul. Apalagi hanya kemarahan-kemarahan kita dalam menjalankan dakwah ini kan. Kadang-kadang kan kita berselisih dengan saudara sendiri, dengan orang lain dan seterusnya itu, termasuk keluarga itu. Nah tapi kalau sekarang saya sudah paham, nggak perlu lagi marah-marah. Ya kita sampaikan saja apa yang kita yakin, kita buat. Tak perlu kita peduli kata orang, terserah orang mau bilang apa. Kita kan berurusan dengan Allah dan Rasul, bukan dengan orang. Itu di sholat taubat. Nah di sholat hajat yang saya temukan adalah sama 2 rakaat. Pada sujud yang kedua, di rakaat yang kedua, sujud yang kedua, apa yang terjadi? Saya minta kepada Allah dan Rasul supaya saya bisa membedah dada orang. Ya, kebetulan saya kan sudah dibedah waktu itu, perut saya itu sudah dioperasi 2 kali gagal itu. Nah saya pengen bisa juga membedah dada orang tanpa pisau, tanpa apa-apa, sebagaimana ada salah seorang hamba Allah di Indonesia, kalau tidak salah itu dari Medan dia atau dari mana, saya lihat di YouTube, dia membedah
ini orang ini tidak pakai pisau, dia dengan tangannya dibukanya, dia keluarkan penyakit, dia hirup dengan selang darah penyakit tadi, kemudian nanti dia keluarkan, dia tunjukkan kepada istri bapak yang dibedah tadi sambil guyon, ibu ada jarum, ibu ada benang untuk jahit ini, sambil dia guyon. Kemudian selesai itu ditutupnya dengan kain, dilapnya, nempel kembali. Saya iri melihat beliau, saya pengen. Nah, disinilah yang menjawab kata-kata saya itu, maaf betul, mohon ampun kepada Allah dan Rasul ini, kepada Anda saya katakan, siapa 4 pengawal Muhammad yang bekerja sebagai ahli kesehatan, siapa dia? Oke, saya buka sedikit ya. 4 pengawal batin itu, pengawal di sini bukan menjaga ya, tapi sebagai petugas gitu. Jibril, Mikail, Israel, Israfil. 4 pengawal zohir itu, ini bukan pengawal arti menjaga ya, tetapi sebagai petugas. Latif ibnu Hawa ditugaskan menjaga angkasa. Jadi kalau ada masalah di angkasa, di pesawat, minta kepada Allah dan Rasul agar petugasnya Latif ibnu Hawa membantu kita. Kemudian Belian ibnu Mulkan, itu Nabi Khidir. Tugasnya apa? Di laut. Kalau naik kapal di laut ada apa-apa, minta tolong pada Allah Rasul, mohon. Nabi Khidir datangkan untuk menyelesaikan urusan kita. Kemudian siapa lagi? Isa ibnu Maryam. Nah ini, dia bertugas di bidang kesehatan semua makhluk, khususnya kita. Pengobatan dia itu. Nah, yang keempat, Ali Anafiyah. Dia menjaga rimba raya yang ada dalam semesta ini. Kalau ada apa-apa di rimba raya, minta pertolongan kepada Allah Rasul melalui petugasnya, namanya Ali Hanafiyah ibnu Ali. Nah, yang bertemu dengan saya itu adalah Isa ibnu Maryam itu. Dia ngomong gini, kamu itu minta apa? Jangan kamu minta sesuatu yang bukan punya kamu. Catat saudaraku, jangan kamu minta sesuatu yang bukan untuk kamu. Ribuan tahun kamu berdoa, kalau bukan untuk kamu tidak akan dapat. Gitu. Tetapi kalau itu memang untuk kamu, kamu tidak usah minta, pasti kamu dapat. Artinya yang seperti itu bukanlah bagian saya. Jadi jangan minta yang model itu. Akhirnya saya simpulkan, saya tidak mau minta. Kalau memang seperti itu, bayangkan saudaraku, di dalam pertemuan gaib seperti itu, kebangkangan saya itu masih ada gitu dah. Kalau memang itu bukan punya saya doa ribuan tahun tidak akan bakal dapat. Kalau itu punya saya, tanpa saya doa pun itu akan dapat, mendingan saya tidak usah doa. Waktu itu. Akhirnya saya tidak berdoa. Saya terima kasih, saya terima apa adanya. Nah, dari situlah saya bertanya kembali kepada beliau, untuk apa doa-doa yang ada dalam sholat? Doa-doa sesudah sholat. Jawab beliau satu, untuk menguatkan hati. Karena hati itu gampang lemah, gampang lalai, gampang mengabaikan. Ternyata menyugesti diri kita kepada Allah dan Rasul untuk berjalan kepadanya. Itulah ritual-ritual ibadah. Itu aja sebuah sugesti. Dalam sholat kita berdoa, Rabbana lakal hamdu mil'u samawati mil'ul ardi min wasi'in syai'in ba'du. Apalagi di antara duduk di antara 2 sujud itu doa semua, itu 8 doa itu. Kalau memang tanpa doa kita akan mendapatkan, tidak usah kita pakai itu. Tetapi kata Allah Rasul itu perlu untuk menyugesti diri, memperkuat batin agar kita lancar ke sana. Agaknya dia itu adalah bensin bagi sebuah motor, bensin bagi sebuah mobil, bensin atau bensol bagi sebuah pesawat. Seperti itu, bahan bakarnya itu. Nah, di situ perlunya doa tadi. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kamu kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh. Jangan berputus asa. Sesungguhnya orang yang berputus asa itu adalah orang kafir. Artinya dia minta kita memotivasi diri agar kita berjalan dengan Allah itu baik. Jangan dikatakan tidak perlu, perlu.
Walaupun yang akan kita terima nanti tetap yang kita punya, yang bukan punya kita punya, walau tidak akan dapat. Karena Allah tidak mungkin dirubah, tidak mungkin dirubah oleh permintaan kita, tidak. Kalau dikatakan ini ya ini, kalau katakan itu ya itu. Oleh karena sikap kita, tingkah kita dirubah, tidak. Nah, bagaimana Pak Abu Fikri? Anda dulu pernah cerita tentang Khidir, di mana anak kecil dibunuh oleh Khidir itu takdirnya adalah kalau nanti sudah dewasa jadi preman, pengacau keluarga, pengacau masyarakat. Di akhirat nanti akan melemparkan kedua orang tuanya ke dalam neraka. Tapi karena keduanya berdoa kepada Allah, ya Allah, satukanlah kami di dunia, di akhirat sampai ke dalam surgamu. Jangan dipisah-pisahkan, aku, istriku, anakku. Akhirnya Allah merubah takdir. Nah, bagaimana nih kalimat yang Pak Abu Fikri pernah sampaikan ini? Nah, ini kan makanya Rasulullah itu melarang kita bercerita tentang takdir itu. Istilahnya itu saya bikin teka-teki tapi saya sudah ceritakan hasilnya. Kira-kira pendengarnya bagaimana gitu. Nah, itu. Atau saya berikan suatu pertanyaan tapi jawaban sudah saya kasih. Bagaimana nuansanya? Kan tidak enak. Sebenarnya itu. Tapi tetap bahasanya adalah takdir itu menuliskan bahwa ayah bundanya akan berdoa seperti itu. Seakan-akan karena doa tadi maka berubahlah takdir itu. Seakan-akan. Tetapi ya kita tidak usah mendalam dalam masalah itu karena nanti akan merusak keyakinan. Tapi ini adalah sejatinya begitu. Tuh, ya. Nah. Jadi sampai merambah kepada ini kan kejahatan orang, keburukan orang. Ini apakah takdir Tuhan juga? Nah, saya katakan begini, kita jangan melihat ke sana. Kita lihat bahwa tidak ada panjang tanpa pendek. Tidak ada putih tanpa hitam. Tidak ada bersih tanpa kotor. Jadi adanya panjang, adanya putih, adanya bersih, adanya baik, semuanya efek daripada adanya yang berlawanan tadi. Panjang tidak ada tanpa pendek, berarti pendek ini perlu untuk adanya panjang. Bersih tidak ada tanpa ada kotor, berarti kotornya perlu, dengan adanya itu akan ada bersih. Ya, itu buruk perlu ada, tanpa buruk tidak ada baik. Berarti apa? Buruk ini adalah untuk menyatakan adanya baik, dan seterusnya seperti itu. Dan semua itu Allah yang menjadikan. Maka saya katakan yang buruk itu, yang tidak baik itu, yang tidak benar itu menurut kita adalah salah, tapi menurut Allah itu tidak. Kenapa? Allah Maha tahu rahasianya. Nah, seketika kita tahu rahasia itu, kita ceritakan ini, maka orang kebingungan. Tapi saya ceritakan juga tidak apa-apa, yang penting kita bisa memahaminya. Oke, kita batas itu saja, tidak usah panjang-panjang. Kembali kepada pertanyaan Nadia tadi. Jadi apa itu Sidratul Muntaha? Nah, kan saya sudah jelaskan tadi itu. Dimulai dari Ka'bah ini, dua Ka'bah atau dua mata kaki itu ada pada tubuh kita. Oke? Nah, jadi Ka'bah itu ada di tubuh kita, dia adalah mata kaki. Sidratul Muntaha, sidroh, sodri, nah, itu dada. Dada itu. Sidratul Muntaha itu dada yang melindungi, yang meliputi. Sidratul Muntaha itu artinya dada yang melindungi, yang meliputi. Sidroh. Makanya ada doa Rabbi syrahli syadri. Nah, syadri itu dada itu. Sidroh itu dada itu artinya. Ini barang. Jadi jangan jauh-jauh kita ngaji Isra Mi'raj itu, jauh usah jauh-jauh. Itu. Kemudian ada Lahul Mahfuz. Lahul Mahfuz. Lahul itu artinya baginya dia. Mahfuz dia dijaga. Siapa dia yang dijaga ini? Di mana posisinya? Itulah ruh. Diposisikan di dalam hati. Di situ dia terjaga. Lahul Mahfuz. Baginya itu adalah tempat penjagaan. Itu dah ruh. Ruh itu disimpan di dalam hati. Apa itu hati? Yang merah itu, oke lah untuk sementara, ya. Tapi sebenarnya hati itu adalah rasa diri, saudaraku. Itu. Jadi hati itu adalah rasa diri kita. Dengan rasa itulah kita terjaga untuk salah. Sebelum kita berbuat salah, kita rasakan bagaimana kalau orang berbuat salah kepada kita. Senangkah? Kalau tidak senang, jangan dibuat. Sebelum kita mengambil hak orang, rasakan bagaimana kalau hak kita diambil orang. Senangkah? Kalau tidak, jangan dibuat.
Jadi rasa itu adalah hati atau kolbu, di dalamnya kita terjaga. Maka disimbolkan dengan darah merah atau daging merah, namanya hati tadi saudara. Itu Lauhul Mahfuz. Kemudian Nabi juga berkata, pohon kayu tubi, pohon kayu tubi, akarnya ke atas, pucuknya ke bawah. Nah, ini lucu pohon ini, akarnya ke atas, pucuknya ke bawah. Daunnya arah-arah telinga gajah, buahnya seperti tempayan. Di satu daun tertulis nama ada Adam. Di satu daun tertulis nama anak Adam. Di satu daun lagi tertulis nama malaikat. Gugur satu daun itu, maka jatuhlah. Apa itu? Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Takdir terjadi, maka kematian yang ada. Apa itu kisahnya? Itu cerita tentang ini apa ya, semacam pohon ya, dia berakar ke atas. Daunnya itu paru-paru. Nah, paru-paru itu arah-arah telinga gajah kan. Buahnya itu seperti tempayan, itu jantung. Pada paru-paru itu tertulis satu nama anak Adam, satu nama malaikat. Makanya daunnya cuma dua, satu nama anak Adam, satu nama malaikat. Kalau gugur satu daun tadi, maka jatuhlah. Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat tolak, maka terjadi kematian. Itulah momentum akhir daripada tugas yang ada hati tadi. Itu saudara. Nah, kemudian tiang aras. Nah, tiang aras itu leher. Nah, melalui leher itulah ke punggung belakang ribuan bahkan jutaan urat saraf disalurkan dari otak. Jadi saraf kita itu banyak di bagian belakang, di tulang belakang, di punggung belakang. Nah, otak itu di dalam apa? Otak itu alat bagi ruh untuk mengolah, untuk berpikir, untuk mencari penyelesaian. Otak itu tadi, dia berada dalam kepala. Kepala itu dalam Al-Quran namanya ru'us. Ru'us itu asal katanya arasah. Aras. Aras ya saudara. Ini udah terlalu jauh cerita kita nih. Tapi tidak apa-apalah. Yang penting yang bertanya mengerti. Itu. Jadi cerita Isra wal Mi'raj itu tidak keluar daripada diri kita. Kita diperintah untuk hadir. Dia berangkat dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adalah tempat suci yang mulia. Waktu itu Masjidil Haram yang sekarang itu kan belum ada. Itu kan baru kuil, tempat orang-orang minum-minum, main perempuan di situ. Di dalam Ka'bah kan ada patung 4, Lata, Manat, Uba, Uzal. Di sekitarnya kan ada 360 patung. Tidak mungkin itu tempat sujud. Dan tidak pernah sholat di situ, tidak ada. Nah, pada tahun 10 Hijriah barulah Nabi mengadakan penyerangan terhadap penduduk Mekah tanpa perlawanan. Dibuang patung-patung tadi, dibersihkan semuanya. Nah, barulah diproklamasikan ya istilahnya kan, diinformasikan bahwa mulai saat ini dijadikan tempat sujud yang mulia. Nah, diperintahkanlah Bilal azan di atas Ka'bah. Itu. Nah, sejak itu namanya Masjidil Haram. Tapi sewaktu beliau hendak Isra Mi'raj belum. Bayangkan, tahun 10 Hijriah itu artinya 10 tahun setelah beliau Hijriah baru masuk ke sana. Ya, baru masuk ke Ka'bah tadi untuk dijadikan tempat sholat. Sedangkan Subhanallazi asro ini seketika beliau masih di Mekah, belum hijrah. Begitu cara kita berpikir. Nah, jadi kalau Masjidil Haram itu bukan di situ, lalu di mana Pak Abu Fikri? Nah, ya di tempat kita melihat Allah yang nyata dalam Muhammad. Alastu birabbikum, adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Maka kita menjawab, bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kami menyaksikan. Disitulah kita bersyahadat, disitulah kita sujud. Itulah Masjidil Haram. Itulah. Nah, seketika kita turun ke dunia, masuk dalam kandungan mak kita, masuk ke tubuh, dipariki hati, kita lahir,
kita diajar oleh orang tua kita, dididik oleh orang tua kita untuk sholat, maka tempat sujud tadi, yang sujud mulia tadi jauh. Makanya namanya Masjidil Aqsa. Jadi ceritanya cerita kita itulah. Tidak ada cerita di luar diri kita semua itu, saudara. Nah itu. Nah, kemudian dalam Isra Mi'raj ada cerita buruk. Ya buruk itu kan barkun asalnya. Itu kilat. Nah, itu. Buruk itu. Apa itu buruk? Kendaraan yang tangkas apa itu? Ingatan. Ingatan itu buruk, itu kendaraan kita menuju Allah dan Rasul. Wa aqimi sholah li zikri. Dirikan oleh kamu sholat pertemuan dengan aku dan Rasul. Dengan apa? Dengan ingatanmu. Karena sholat itu mengingat. Kalau dengan pesawat yang paling hebat sekalipun, tidak mungkin bisa mengejar Allah dan Rasul. Terbakarlah dia. Tapi kalau dengan ingatan itulah kendaraan yang tangkas. Buruk. Sepi kilat. Kilat itu kalau bahasa Arabnya barkun. Itulah buruk. Nah itu. Kemudian Nabi berkata pula, seketika sudah siap dengan buruk tadi, dia menatap jauh kepada Allah dan Rasul. Apa yang terjadi? Selangkah sejauh mata memandang. Seketika dia mendaki, pendek kaki depan, panjang kaki belakang. Seketika dia menurun, pendek kaki belakang, panjang kaki depan. Bagaimana kita bisa memahami ini kalau bukan orang tua kita mendidik? Kalau bukan orang tua kita membuka rahasianya itu. Ya sejauh mata memandang. Tidak mungkin ada mendaki menurunnya di situ. Tapi beliau mengatakan itu. Nah itulah sholat, saudaraku. Pandangan batin kita kepada Allah dan Rasul di tempat itu. Sejauh mata memandang. Kalau dia mendaki pendek kaki depan, panjang kaki belakang. Artinya ini kaki kita yang pertama. Kemudian kaki kita yang kedua apa? Yang di kaki, ya di kaki. Kalau ingin tahu kita bahwa ini adalah kaki, lihat waktu kita sedang merangkak. Kita merangkak. Ya kan? Kan 4 kaki kita itu. 4 kan? Maka pernah dikatakan oleh orang-orang bijak, kita ini berjalan dengan kaki. Pertama, berjalan dengan kaki 4. Itulah momentum ketika kita merangkak. Yang kedua, berjalan dengan kaki 2. Itulah sekarang. Nanti akan terjadi kita berjalan dengan kaki 3. Itulah ketika kita pakai tongkat. Dan para nabi-nabi dan rasul pakai tongkat, dia berjalan kaki 3. Itu. Nah, kalau kita kan kaki 3-nya kan memang karena stroke. Karena penyakitan. Kalau Rasul enggak. Kaki 3 itu simbol. Tongkat itu simbol. Lurus seperti angka 1. Alif. Kalau kita lihat di atas bulat. Kalau dari atas tongkat itu bulat. 1 Alif Allah. 1 Ahmad Allah. Inilah simbol. Dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Karena dia menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, menyebutkan sebutan Allah, menyatakan larangan dan suruhan Allah. Tidak beda-beda, tidak ada ditambah-tambah oleh beliau. Maka dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Dia satu dengan Allah, tidak pula bisa dipisahkan. Karena Allah tidak mungkin berbicara dengan kita. Suara Allah tidak mungkin kita bisa dengar. Getaran daripada suara Allah yang nyatakan Rasul seketika Musa berdialog terdengar oleh bukit, gemetar bukit tadi. Gegernya bukit rontoklah kepingan-kepingan batu. Itulah yang disebut dengan Taurat yang dibawa oleh Musa, ini bantingnya tadi itu. Nah, nyari hujan itu. Mudah-mudahan hujan ini adalah hujan restu untuk kita menceritakan ini, saudaraku. Nah, itu. Makanya perlu ada Rasul yang menyampaikan suara kata Allah kepada kita, kaumnya ini. Maka tidak bisa dipisahkan dia. Namun Allah dan Rasul jangan disamakan. Tidak boleh. Zat dengan sifat beda. Allah dengan Rasul beda. Yang menyuruh dengan yang disuruh beda. Yang gaib dengan yang nyata gaib beda. Itulah. Jadi itulah simbol tongkat. Jadi tongkat bagi Rasul
dari Adam sampai ke Muhammad itu tidak sama dengan tongkat kita. Kita tongkat stroke, tongkat penyakitan, banyak dosa gitu. Nah, makanya kita jalan dengan kaki 3. Jadi tadi kita berjalan dengan kaki 4, ya, waktu kita masih kecil merangkak itu. Yang kemudian kita berjalan kaki 2 sekarang ini, yang ketiga kita berjalan dengan tongkat. Kalau mau bertongkat sekarang bagaimana Pak Bu Fitri? Jangan juga, tidak enak. Apa kata orang? Tapi cukup tongkat itu di hati. Nah itu. Yang satu dengan Allah tidak bisa dibedakan, yang satu dengan Allah tidak bisa dipisahkan, yang satu dengan Allah tidak pula boleh disamakan. Cukup dalam hati informasinya. Jangan dibawa keluar. Nanti kita jadi gunjingan orang. Pak Abu Fikri itu udah bertongkat kemana-mana, awak masih gagah misal kan. Jangan. Ya kecuali kalau udah tua bener, udah penyakitan apa boleh buat kita pakai tongkat. Kalau perlu pakai tongkat 2, 4. Begitu. Nah jadi kembali kepada cerita tadi. Seketika dia mendaki, pendek kaki depan, panjang kaki belakang, itu waktu kita sedang bersedekah. Pendek. Kaki belakang bagaimana? Panjang. Kalau kita berdiri, itulah seketika kita berdiri dalam sholat. Terus ketika dia menurun, panjang kaki depan, pendek kaki belakang. Nah, kaki belakang kan dilipat. Nah, ini yang panjang. Itu waktu kita sedang sujud. Nah, menurun itu, kita sedang sujud itu, disitulah kita dekat dengan Allah. Wasjud waqtarib. Seketika kamu sujud, seketika kamu menurun, seketika kamu merendahkan diri dan hatimu di hadapan Allah, disitulah kamu akan dekat dengan Tuhan. Ditinggikan, saudara. Ditinggikan. Jadi jangan pernah kita meninggikan diri, tidak ada gunanya itu. Ya. Menyombongkan diri tidak ada gunanya itu. Membanggakan diri tidak ada gunanya. Mendingan kita sujud sajalah. Merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah. Nanti kita akan ditinggikannya. Apa? Derajat. Itu tampak dari aura wajah, suara kata, dan sikap, cara berpikir. Itu maksud saya. Maka dalam penelitian saya di UIN, tempat saya kuliah, itu ada 3 kejadian. Tapi kemarin saya simpulkan kejadian itu. Pertama kali saya kuliah, saya diberi tugas oleh dosen. Waktu itu masalah hadis. Sewaktu saya datang, itu satpam itu nanya. Saya dilayani bagus betul. Bapak tadi pakai apa? Saya bilang pakai motor. Seketika dia mendengar pakai motor, dia langsung berpaling dia. Tersinggung saya. Nah, itu. Tersinggung saya. Tapi saya tidak ngomong apa-apa, saya diam saja. Seketika terjadi momen ada 2 orang putri atau mahasiswa putri minta tolong sampaikan tugas kepada dosen itu, dan itu bagian dari tugas dia juga, si satpam tadi. Dia ogah-ogahan. Kebetulan saya mau ngambil motor, kesempatan saya marah dia, balas dendam. Nah, itu kejadian itu 3 tahun yang lalu, saudara. Ini akan saya ceritakan kenapa begitu lambatnya pengetahuan ini sampai kepada kita. Marah saya. Kamu ini bagaimana? Sebagai satpam, kamu sebagai tukang jaga, juga tukang bantu mahasiswa loh. Itu tugas tambahan di sini gitu. Bantu dong. Nah, akhirnya dia merasa takut, segan. Akhirnya dia ambillah berkas tadi, dia ambil. Nah, dia siap memberikan kepada dosen bersangkutan. Tapi marahnya saya jelas bukan karena itu juga. Karena dendam tadi. Karena merasa direndahkan. Pantang kerendahan kita. Kiranya kita masih pantang kerendahan loh. Itu 3 tahun yang lalu. Tapi saya dijebak dalam situasi yang lain-lain. Saya bisa menjaga pantang kerendahan. Kalau orang tidak menghormatin saya tidak masalah. Tapi di situ saya terjebak. Itu. Sudah. Nah di hari itu juga seorang dosen perempuan keluar dari ruangan itu, lihat saya langsung ngejar. Pak, ada perlu apa Pak? Hormat dia. Saya bilang saya mau memberikan ini tugas saya kepada Bapak. Saya sebut nama dosennya. Loh, tugas apa Pak? Ya tugas saya kan mahasiswa. Semester berapa Pak? Atau strata berapa? Maksudnya apa, strata 3 apa strata 2? Ya S1 saya bilang. Nah mendengar saya strata 1, mahasiswa baru,
Itu pun baru semester 1, langsung dia putar naik motor, mukanya masem. Ngabisin waktu aja bapak ini. Tersinggung saya, digituin. Tapi sesuai pengalaman itu, karena saya juga mencari cerita ini. Bagaimana di tempat wadah islami mereka mencetak generasi Islam ke depan. Itu misi saya satu di antaranya. Dan saya juga ingin mempelajari bagaimana para dosennya. Ternyata ya tidak semuanya, sebagiannya seperti itu. Itu pengalaman pertama. Pengalaman yang kedua, saya pakai baju alma mater, masuk ke ruangan Profesor Zulkarnain S. Waktu itu belum profesor, dia masih doktor. Ada salah seorang perempuan mahasiswi sedang mengadakan permohonan kepada dosennya untuk minta petunjuk cara membuat ini. Itu dia menatap saya dengan tatapan masam, begitu sinis. Mungkin di hatinya, kok mahasiswa ini bebas sekali ya di sini. Akhirnya saya samperin, saya tanya, "Dek, kau kenapa? Ada apa dengan kamu? Kok melihat saya seperti itu? Masalah apa kamu dengan saya? Masalah apa?" 3 tahun yang lalu. Nah, terakhir kemarin, baru sebulan yang lalu, sewaktu saya melihat orang ujian, 3 kali saya lihat. Yang pertama aman, yang kedua aman, yang ketiga saya kena. Jadi saya salami dosen-dosen itu. Ada dosen muda, doktor dia. Dia nanya, "Ini orang tuanya yang ujian ya?" Maka berkatalah dosen yang satu lagi, "Oh bukan, ini mahasiswa kita semester 6. Dengar mahasiswa kita semester 6 langsung dilepaskan tangan, dia pergi. Terganggu saya, terganggu. Tapi saya tidak emosi. Saya mulai berpikir, wah ini kalau zaman dulu bahaya. Bisa ditarik kerah bajunya. Zaman dulu ya. Nah, malamnya itu saya review semua kejadian itu. Ternyata sadar saya, diberi petunjuk oleh Allah. Selama 3 tahun, saya diberikan jawaban oleh Allah. Begitulah situasi kondisi para pendidik. Bagaimana jadinya, kalau begini cara pendidiknya, yang dididiknya bagaimana? Itu yang saya cari. Tapi saya tidak menyalahkan mereka. Karena mereka adalah alat Allah untuk berbicara kepada saya tentang apa yang saya cari. Itu. Yang kedua, Allah menceritakan kepada saya, Rasul mengatakan kepada saya bahwa Anda itu masih sombong, masih merasa besar. Nah, bukti kita sombong, masih merasa besar, kita merasa dikecilkan itu. Jadi kalau saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kalau masih tersinggung hanya karena kita merasa besar dari orang bersangkutan, itu sombong namanya. Itu saya tangkap. Nah, kalau sekarang tidak ada lagi kesombongan itu, saudara. Saya mulai mengerti. Sadar saya sahabat. Masya Allah. Ternyata untuk mendapatkan paham ini lama, saudara. Kuliah aja udah hampir 3 tahun selesai ini. Udah bakal selesai ya, 3 tahun ini. Dapat ilmu itu aja 3 tahun. Sementara saya menyampaikan kepada Anda di video ini sebentar saja. Kan lumayan tuh yang dapat informasi kan gitu. Nah, biarlah saja tumbangnya. Yang penting kita semua dapat. Itu. Jadi untuk memahami pantang kerendahan itu lama. Saya pikir pantang kerendahan itu seketika kita tidak dikasih orang tempat duduk, itu tidak disebut orang dalam ceramah atau apa, enggak apa-apalah. Ketika diajak enggak apa-apalah, dihina enggak apa-apa. Aman saya di situ. Di level itu aman, tapi di level akademisi di situ saya kena. Karena berkaitan dengan ilmu, pengetahuan dan pemahaman. Kenapa? Karena sudah merasa anak orang tua, merasa anak ayah, merasa banyak tahu, merasa ya, tapi tidak boleh. Kita tahu boleh, banyak tahu boleh, tapi jangan merasa banyak tahu. Akhirnya itu, sampai saya mengatakan kepada dosen yang bersangkutan, di hadapan saya dia itu merah raportnya. Apa dia? Dokter ya? Mana bukunya? Saya cek, saya pelajari, saya periksa, saya akan tanya Anda. Pasti Anda tidak akan bisa menjawab. Itu wajah kesombongan, keangkuhan. Padahal Allah cuma nitipkan pengetahuan, nitipkan ilmu kepada kita, bukan untuk disombong-sombongkan. Saya tangkap saudara. Nah inilah warnanya Abu Fikri. Dia berkata, bercerita apa adanya. Dia tidak dibuat-buat. Itu adanya. Nah kalau sekarang saya udah ada. Udah ngerti. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rasulullah, maafkan saya. Saya sudah sombong. Besok
Kalau orang salaman cabut tangannya enggak apa-apa. No problem. Gitu. Nah, jadi begitu saja saudara-saudaraku. Ya, menjawab pertanyaan saudari saya tadi yang dari Batam tadi, Nadia Anasiru. Nah, itu bahasanya dia seperti itu. Itulah jawabannya. Jadi Ka'bah ini itu mata kaki. Ya. Sidratul Muntaha itu dada yang melindungi, meliputi. Di dalamnya ada banyak hal. Ya, ada hati, ada jantung. Hati tempat bersemayamnya ruh, jantung tempat bersemayamnya jiwa. Ya. Nah, di situ juga ada pohon kayu tubi, akarnya ke atas, pucuknya ke bawah. Itu adalah semacam pohon ya, semacam batang tempat tersangkurnya paru-paru sebagai daunnya arah-arah telinga gajah. Buahnya seperti buah tempayan, itulah jantung. Nah, daunnya tidak banyak, 2 lembar cuman. Satu tertulis nama anak Adam, satu tertulis nama malaikat. Jika itu gugur, maka jatuhlah. Apa jatuh? Mujur tak dapat diraih, itu pun tidak dapat ditolak. Malang tidak dapat ditolak. Kenapa? Itulah kematian. Dan leher itu adalah tiang aras, kepala adalah ru'us, asal katanya orasi, itulah aras. Jadi kajian kita keluar itu sebenarnya bermula dari dalam diri semuanya. Termasuk apa tadi? Buruk ya. Buruk itu asal katanya barcode, kilat itu adalah kendaraan kita. Dia adalah ingatan. Termasuk seketika dia memandang, sejauh mata memandang, kalau dia mendaki, pendek ke depan, panjang ke belakang, itulah posisi kita sedang bersedekap. Kemudian dia menurun, panjang ke depan, pendek ke belakang, itulah kondisi kita sedang sujud. Jadi itu saja saudariku, ya, saudara-saudaraku semuanya yang mendengar video ini. Saya mohon maaf, ini bukan sebuah kesombongan, tapi inilah keterbukaan. Saya tidak mengada-ada, itulah adanya. Semoga kita semuanya diberkati oleh Allah, ya, dikasih oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan juga begitu oleh Rasulnya, ya, dan semoga kita diberi petunjuk sehingga kita bisa berjalan kepada negeri selamat itu Allah Rasulnya dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah Rasul. Oke, itu saja. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.